Bagi kebanyakan orang, hari ini adalah hari kemerdekaan alias Independence Day, di mana hari penuh kebahagiaan dan penuh selebrasi di mana-mana. Tapi itu tidak pernah terjadi lagi bagi Nita selama 4 tahun. Bahkan dia menganggap hari ini sebagai hari yang penuh dengan kesialan. Sudah 4 tahun peristiwa itu terjadi saat Nita masih duduk di bangku kelas 2 SMA. Saat ini ia menjadi mahasiswa semester 6 di universitas ternama di daerahnya. Hari ini tanggal 17 Agustus, dan itu mengingatkan Nita pada 4 tahun yang lalu. Kebahagiaannya baru saja dimulai pada hari itu, dan sepertinya akan berakhir pada hari itu juga. Sejak masuk SMA, Nita nyaris tidak punya banyak teman. Kenapa? Karena Nita berasal dari orang yang terpandang. Orang tuanya adalah pejabat di salah satu badan usaha milik negara. Nita jarang bisa bergaul dengan teman-teman di sekolahnya, karena semua siswa berasal dari kalangan menengah bawah. Nita disekolahkan di sekolah itu karena jarak sekolahnya dekat dengan rumah. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu di antara siswa di sekolah Nita, hanya ada satu lelaki yang berani mendekatinya, yaitu Charles. Ya, dilihat dari namanya, Charles berasal dari keluarga yang amat kaya. Charles pun berteman sangat mesra dengan Nita, gaya pergaulan anak metropolis ala barat yang tanpa mengenal batas. Charles pun kerap mengajak Nita bermain dalam tanda kutip dan kepergok mojok di belakang kantin sekolah, walaupun tanpa status pacaran. Happy Independence Day, pangeranku Charles, Nita mengatakan pagi itu ketika dia bertemu dengan lelaki yang dicintainya di depan kelasnya di sekolah menengah. Terima kasih Netiku. Aku juga ingin memberimu sesuatu. Kita sudah dekat selama beberapa bulan terakhir, dan aku berharap kita lebih dari sekedar teman. Apa itu berarti? Charles bertanya sambil tersenyum. Kau tahu maksudku, tapi aku akan memberitahumu secara resmi. Bolehkah aku menjadi satu-satunya putri di hatimu? Nita bertanya sambil berlutut di depan Charles dan diawasi oleh para siswa di sekolah. Aku rasa kamu juga tahu apa jawaban aku, jawab Charles. Tapi aku masih butuh jawaban yang jelas darimu. Mungkin kamu malu untuk mengatakannya di sini. Kalau begitu, aku akan menunggumu di kedai kopi tempat kita biasa berkumpul pada jam 7 malam ini. Jika kamu tidak datang, berarti kamu menolakku. Aku ingin kamu datang. Aku akan menunggumu, kata Nita meninggalkan Charles sambil tersenyum. Setelah kamu menerimaku sebagai hadiahnya, aku akan jalan-jalan mengajak kamu ke puncak sebagai hadiahnya, ucap Nita sambil tersenyum menggoda. Charles pun tahu maksud Nita itu apa. Dia pun balas tersenyum sebagai respon atas godaan nakal itu. Buat kamu, jangan lupa subscribe untuk saksikan banyak cerita romantis dan masih banyak cerita dewasa lainnya. Di sini kita juga bisa dengar cerpen romantis, cerita hot, dan cerpen singkat lainnya. Dan sekarang Nita berdiri di tempat yang sangat sepi, sendirian, dan melihat sesuatu ke arah depannya. 4 tahun kemudian, peristiwa yang membuatnya trauma. Pangeranku, sudah 4 tahun, tapi aku masih menyimpan hati ini untukmu.
Meskipun banyak orang yang berpikir aku telah gila, tapi aku tidak peduli. Kamu tidak tahu berapa lama aku bisa menjaga hati ini. Aku bahkan tidak akan pernah tahu. Ya, Charles tidak pergi ke kafe. Nita berpikir Charles tidak datang karena dia tidak pernah menganggap Nita lebih dari seorang teman. Nita merasa sangat kecewa pada Charles karena memberikan harapan palsu padanya. Dan ketika hari berikutnya, dia ingin melihat Charles di sekolah untuk menginterogasi ketidakhadirannya kemarin. Tetapi sebaliknya, dia menemukan kursi Charles yang kosong dan ada sebuah pemberitahuan di papan tulis kelasnya. Kami turut berdukacita atas meninggalnya siswa berprestasi Charles Kusmoyo. Kami mendoakan yang terbaik untukmu di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Charles akan dimakamkan sore ini. Semuanya sepulang sekolah bersama. Jika kamu mau, kamu bisa datang kepada kami, kata Santi, teman sekelas Charles yang membangunkan Nita dari sikap skeptisnya terhadap kejadian ini. Apa yang terjadi? Tanya Nita tanpa mengalihkan pandangannya dari kursi pria yang dicintainya. Kecelakaan mobil pada pukul 7 tadi malam. Menurut apa yang aku dengar, dia pergi ke kafe tempat dia dan kamu bertemu. Entah apa yang ada di kepala Nita saat itu. Dia seperti orang linglung dan tidak tahu harus ngapain. Dia merasa sangat bersalah dan tiba-tiba merasa bahwa dialah penyebab semua ini. Dan pada akhirnya dia berjanji pada dirinya sendiri untuk menjaga hatinya hanya untuk Charles. Faktanya, 4 tahun telah berlalu sejak kejadian itu. Nita masih berhasil menjaga hatinya. Dia tidak pernah merasa tertarik pada pria lain. Yang bisa dia pikirkan hanyalah ingatan tentang Charles dan pemikiran bahwa dialah penyebab semua itu. Tapi sebagai manusia normal, dia masih tidak tahu sampai kapan dia akan berpikir seperti ini. Perubahan bisa terjadi padanya kapanpun Tuhan menghendakinya, dan dia tidak akan bisa lari dari takdir itu. Sudah larut, aku akan mengucapkan selamat tinggal padamu, Charles, kata Nita sambil melangkah keluar dari kuburan kekasihnya. Bruh! Nita bertabrakan dengan seorang pria dalam perjalanan keluar dari kuburan. Aduh, sakit. Kalau jalan-jalan, tolong lihat ke depan, kata pria itu sambil bangkit dari jatuhnya dan menatap Nita. Maaf, ucap Nita singkat sambil terus berjalan tanpa memperhatikan orang yang ditabraknya. Ada ya, orang seperti kamu, gak peduli kondisi orang yang ditabrak. Lari aja. Kamu sangat aneh. Pria itu terus marah dan Nita bahkan tidak peduli padanya. Buat kamu, jangan lupa subscribe untuk saksikan banyak cerita romantis dan masih banyak cerita dewasa lainnya. Di sini kita juga bisa dengar cerpen romantis, cerita hot, dan cerpen singkat lainnya.